Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca surat pendek Al-Ikhlas dan Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pembelajaran pada hari ini supaya kalian bisa lebih semangat lagi. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu bersama? Siap? Siap. Baiklah, kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini, apakah kalian masih ingat dengan materi yang kita pelajari kemarin? Surah Al-Imran. Surat Al-Imran. Surat Al-Imran membahas tentang apa? Ibadah haji. Apakah masih ada yang ingat kalau apa saja syarat-syarat dari ibadah haji? 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Mampu. Ya, untuk syarat-syarat dari ibadah haji sendiri yaitu ada 4 syarat, di mana syarat yang pertama yaitu Islam. yang kedua Balik. yang ketiga Berakal. dan yang keempat Mampu. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan melangkah pada materi kurban, atau kita akan membahas materi tentang kurban. Nah, apakah ada yang tahu apa itu kurban sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut tentang materi kurban ini? Ada yang tahu apa itu kurban? Belum tahu ya? Nah, baiklah, kalian bisa melihat di layar. Di sini ada tentang kurban. Tapi sebelum kita lanjut kepada materi, kita akan atau Ibu akan bacakan tujuan dari pembelajaran kita di materi ini. Tujuan dari pembelajaran materi ibadah kurban, di mana yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian, hukum, syarat, ketentuan dan tata cara pelaksanaan kurban dengan benar dan sesuai. Yang kedua, siswa dapat memahami makna dan hikmah kurban. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam ibadah kurban. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap taat, ikhlas, dan bersyukur yang terkandung dalam ibadah kurban. Kemudian yang kelima, siswa dapat menerapkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi dengan sesama sebagaimana diajarkan dalam ibadah kurban. Untuk yang keenam, siswa dapat menunjukkan sikap menghormati dan menghargai tradisi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir atau yang ketujuh, siswa dapat menumbuhkan rasa empati dan berbagi dengan sesama melalui pelaksanaan ibadah kurban. Jadi itu tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini. Kita akan melangkah yang pertama yaitu tentang pengertian kurban. Siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa itu pengertian kurban? Ada yang bisa? Nggak ada. Nah, di sini untuk pengertian kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan tanggal 15 Zulhijjah. Jadi untuk ibadah kurban sendiri bisa dilakukan hanya pada bulan apa? Atau pada ibadah Haji. pada ibadah haji atau bulan haji, atau biasa dikenal dengan
haji. Selanjutnya yaitu tentang hukum dari kurban. Siapa yang tahu hukum dari kurban itu apa saja? Atau apa hukum pelaksanaan kurban? Siapa yang bisa sebutkan hukum pelaksanaan kurban? Ada yang tahu? Bisa dibuka di buku paketnya ya untuk ibadah haji dan kurban. Siapa yang bisa sebutkan atau bacakan tentang hukum kurban? Gelis? Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Sebagaimana Ya, jadi hukum dari kurban itu yaitu sunnah muakkad. Yang selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban. Yang selanjutnya kita melangkah pada syarat kurban. Siapa yang tahu apa saja syarat-syarat dari kurban atau syarat-syarat untuk melaksanakan kurban? Siapa yang tahu? Ya, Via, apa saja syaratnya? Syarat berkurban dalam melaksanakan ibadah kurban. Ya, jadi itu tadi ada beberapa macam syarat untuk berkurban. Di mana syaratnya yang pertama yaitu harus Islam. Kemudian yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Dan yang keempat mampu. Nah, dari 4 poin itu siapa yang paham atau yang bisa mengartikan apa itu berakal? Berakal. Seorang yang sehat jasmani dan rohani maka telah diwajibkan melaksanakan ketentuan dalam Islam. Ya, seseorang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Maksudnya dia dalam keadaan sehat atau tidak dalam gangguan jiwa. Nah, kemudian kita akan lanjut pada ketentuan hewan kurban. Jadi, ketika kita mau melakukan kurban atau melaksanakan kurban itu tidak asal-asalan, tapi ada ketentuannya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ketentuan dari hewan kurban? Ada apa saja dan ada berapa? Ketentuan dari hewan kurban. 3. Ya, apa saja? Kurban adalah hewan ternak. Hewan telah cukup umur. Hewan tidak cacat. Ya, kurban adalah hewan ternak. Nah, di sini kan ada kurban adalah hewan ternak. Hewan ternak yang seperti apa? Apa saja contohnya? Seperti kambing, domba, unta, atau sapi. Ya, kambing, domba, unta, atau sapi. Itu adalah syarat untuk kita berkurban. Jadi itu tadi materi tentang kurban. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk di setiap kelompoknya akan Ibu kasihkan pertanyaan atau soal. Nanti kalian kerjakan. Nah, setelah itu kalian presentasikan di depan. Untuk presentasinya setiap kelompok bisa mewakili satu orang satu. Untuk satu kelompok satu orang saja yang mewakili. Bisa kan? Bisa? Masa tidak bisa? Nah, itu tadi Ibu sudah bagikan untuk pertanyaannya. Kalian bisa kerjakan dari setiap pertanyaan itu. Nah, untuk kelompok 1 yaitu kelompoknya Naya, kemudian kelompok 2 Rizal, dan kelompok 3 Via. Jadi silakan kalian kerjakan dulu tugas kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai, baru kita akan presentasikan di depan. Sudah selesai? Selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 salah satu mewakili kelompoknya maju di depan.
dari persiapan hingga distribusi daging kurban. Berikut adalah penjelasan secara rinci. 1. Niat yang ikhlas. Pelaku kurban harus berniat dengan ikhlas semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat ini dilakukan di hati dan tidak perlu dilafazkan secara lisan. 2. Memilih hewan kurban yang sesuai. Hewan yang dipilih harus memenuhi syarat sah kurban: sehat, tidak cacat, cukup usia, dan halal. Pastikan hewan dirawat dengan baik sebelum penyembelihan. 3. Waktu penyembelihan. Penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hingga sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Penyembelihan sebelum sholat Idul Adha tidak sah sebagai kurban, tetapi dianggap sebagai daging biasa. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang tidak jelas dari presentasinya? Sudah jelas? Sudah jelas semua? Nah, kemudian yang selanjutnya kelompok 3, Via, atau ada temannya yang akan mewakili? Maju ke depan. Nah, jadi itu tadi presentasi dari tugas kelompoknya, di mana yang sudah kalian tampilkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal atau tes untuk kalian kerjakan. Nah, Ibu akan bagikan satu persatu, kemudian kalian kerjakan. Nanti setelah selesai beberapa menit kemudian baru kalian kumpul. Nah, untuk tugasnya ini kalian tulis namanya, nama lengkapnya. Baiklah, bisa kalian kumpulkan di sana. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Nggak ada? Jadi untuk kesimpulan, materi yang kita pelajari hari ini yaitu di mana materinya membahas tentang ibadah kurban. Nah, kesimpulannya yaitu bentuk ketaatan. Ibadah kurban itu bentuk ketaatan dan pengorbanan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan tertentu pada Idul Adha dan hari tasyrik. Hewan kurban itu harus sehat fisiknya, kemudian harus sesuai dengan syariat. Nah, untuk kurban, di mana kurban itu mengajarkan kita untuk keikhlasan, untuk berempati, untuk saling berbagi sesama umat Islam atau sesama manusia. Jadi itu kesimpulan untuk materi hari ini. Kalian sudah paham semua kan untuk materi yang kita pelajari hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Nah, untuk membaca doa setelah belajar yang pimpin Naya. Silahkan Naya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.